Sahabat bertumbuh dan berbuah, Shalom, selamat pagi. Kita akan dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Dan tema renungan di pagi ini, saya beri tema, berjagalah dan berdoalah. Saudara, kita baca dalam Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-41, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus sementara berdoa di Taman Getsemani sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, dia berbalik kepada murid-muridnya dan ternyata didapati murid-muridnya itu tertidur. Nah, saudara, ada sebuah dongeng tentang 3 jenis angin yang berlomba ingin menjatuhkan seekor monyet. Nah, saudara, angin yang pertama yaitu angin topan yang bertiup sekencang-kencangnya. Dia berusaha menjatuhkan si monyet dari atas pohon, tapi dia bertahan monyet ini dia bertahan dan berpegang pada batang pohon hingga akhirnya angin topan ini dia menyerah. Nah, angin yang kedua, saudara, angin tornado. Pada giliran kedua dia melancarkan aksinya dengan bertiup kencang. Nah, sang monyet ini lebih bersiaga dan berpegang makin erat. Nah, angin topan pun menyerah, saudara. Dan giliran ketiga, angin tornado ini dia menyerah, saudara. Nah, giliran angin yang ketiga ini angin sepoi-sepoi yang mulai bertiup lembut di bawah sinar matahari yang terik. Nah, sang monyet ini mulai mengantuk sampai dia nyaris terlelap. Nah, saat itulah angin bertiup kencang dan sang monyet terjatuh dari atas pohon. Saudara, nilai moral apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Saudara, kita ini bisa saja lengah ketika kita ini menjalani kehidupan. Saat kita tertimpa kemalangan, saat kita tertimpa masalah besar, berat, kita mudah mendekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita dalam zona nyaman, kita dalam kesuksesan, terkadang justru kita ini menjadi lengah, saudara. Kita disibukkan dengan pekerjaan atau pekerjaan rutin lainnya. Nah, akibatnya kita ini lupa untuk meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Kita lupa untuk berdoa, merenungkan firman, bersaat teduh, dan sebagainya. Dalam pengalaman hidup ini, saudara, rasanya saya ini termasuk orang yang terlalu percaya diri. Saya kadang merasa bahwa saya ini sangat sulit untuk dijatuhkan oleh pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Suatu ketika, saudara, saya ini terhanyut oleh rasa kesal saat ada orang yang meremehkan dan memanfaatkan saya. Rasanya saya ingin membalas, saudara. Saya ingin balas dendam. Saya mulai tergoda untuk menceritakan kejelekan orang tersebut kepada orang lain, untuk mencari pembenaran dari orang lain. Namun, saudara, saya mendapati Tuhan berbicara lewat firman Tuhan di pagi ini, Matius 26 ayat 41. Ayat ini mengingatkan saya bahwa orang beriman senantiasa semestinya mengandalkan Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa. Kita bisa saja ingat dan tahu bahwa kita ini harus melakukan kasih, tak membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun pada kenyataannya, saudara, kita tak membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita angin sepoi-sepoi, rasa kesal membuat saya ini menyimpan dendam dan amarah. Nah, saudara, ajakan ini untuk kita semua, mari kita berjaga-jaga dan berdoa untuk panggilan hidup kita. Mari kita mau hidup hati-hati dengan tanggalkan segala kesombongan dan menganggap diri kita ini bisa jalan tanpa pertolongan Tuhan. Ketika godaan datang dalam bentuk apapun, khususnya di masa yang akan datang ini, di tahun yang baru ini, saudara, mari kita belajar setia dan tak akan hanyut oleh rasa takut, bahkan juga mungkin kita dalam rasa nyaman dan sebagainya. Salah satu upaya, saudara, untuk saya tetap menjaga hati saya ini benar di hadapan Tuhan, saya melantunkan puji-pujian, saya mencari Tuhan, saya bersaat teduh dan merenungkan firman. Saudara, kiranya firman Tuhan di pagi ini bukan hanya menjadi rema bagi saya pribadi, tapi juga bagi saudara semua yang menyaksikan dan mendengar, merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Biarlah kita mau senantiasa berjaga-jaga dalam Tuhan. Mari kita pakai waktu ini untuk sungguh-sungguh kita mendekat dengan Tuhan.
Di tahun yang baru ini, mari kita bangun komitmen, kita punya sikap hati yang mau meletakkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan pimpin, untuk Tuhan menjadi raja memerintah atas kehidupan kita. Jangan lengah saudara, karena hari-hari ini makin hari makin jahat saudara. Dunia tidak menentu, keadaan dunia tidak menentu. Mari kita mempersiapkan hidup kita. Kita sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan, karena saudara harus tahu firman Tuhan berkata bahwa dia akan datang, dan dia datang seperti pencuri pada malam hari. Tidak ada yang ketahui kedatangan Tuhan. Mempersiapkan diri kita mari untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup berkenan di hadapannya. Kiranya kasih Kristus menyertai kita, kasih karunia memampukan kita untuk kita hidup dalam perkenanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.